Perkenalkan, nama saya Paulus Radi, NIM 201041748, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, hari dan tanggal Rabu 27 April 2022, kelas A2 Manajemen, dosen Adi Murzalin SEMM. Yang pertama, menjelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi. Itu menurut Warren J. Keynes 2003, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakaian industri. Yang pertama, strategi distribusi insentif. Distribusi insentif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagang pada banyak retail untuk mengecer serta distributor berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan yang tingkat konsumen yang tinggi. Contoh seperti sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain-lain sebagainya. Yaitu kelebihannya, memasarkan produk karena memperluas jalur distribusi dan pemasaran produk. Itu kekurangannya, sulit mengendalikan harga jual sehingga membuat produk semakin mahal bagi konsumen akhir. Yang kedua, strategi distribusi selektif. Selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produksi barang atau jasa daerah pemasar tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer pada suatu daerah. Di antaranya, distributor atau pengecer akan terhadap suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara teknik strategi masing-masing. Contoh saluran distributor selektif adalah produk kendaraan bermotor, pakaian, buku, dan lain-lain sebagainya. Yaitu ada kelebihannya. Kelebihannya adalah penentuan target pasar optimal. Kekurangannya, perputaran produk cenderung lambat karena berfokus pada tujuan daerah. Yang ketiga, strategi distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada suatu distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contoh distribusi eksklusif adalah seperti showroom mobil, restoran, waralaba, produk multilevel marketing, pasif income, minimarket, supermarket, hyper, dan lain-lain. Yaitu ada kelebihannya, penentuan target pasar yang optimal. Kekurangan, sulit pengawas terkait dengan standar kualitas barang maupun harga yang ditawarkan. Baik, nomor 2. Apa perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktor serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Yaitu perbedaan bauran pemasaran dan bauran promosi. Bauran pemasaran merupakan tahap untuk mencapai target marketing dan positioning yang tepat untuk produksi yang dihasilkan. Dengan melakukan bauran pemasaran, kita dapat menganalisis target marketing sesuai dengan pembelian yang potensial. Selain itu, mengingatkan salah satu komponen bauran pemasaran yaitu promosi memegang peranan yang sangat penting. Bauran pemasaran juga harus dipertimbangkan dalam menyusun strategi pemasaran. Sedangkan bauran promosi meliputi kegiatan pengiklanan, sales publik, retention, personal selling. Kombinasi antara bauran promosi dan bauran pemasaran yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Contoh, perusahaan manufaktur yang menjual produk melalui saluran distribusi pedagang besar memiliki bauran promosi yang tidak sama dengan saluran yang menjual produksi secara eceran atau langsung ke konsumen. Strategi ini memerlukan pendekatan yang berbeda, yaitu apakah perusahaan harus mendorong produknya melalui saluran
push strategi atau melakukan promosi sehingga dapat memotivasi konsumen untuk membeli produk tersebut. Pendekatan ini lebih banyak menciptakan permintaan dan daya tarik konsumen terhadap produksi yang ditawarkan. Faktor-faktor yang menentukan baruan pemasaran. Yang pertama, kegiatan yang berkaitan dengan produk. Membuat suatu produk bisa sangat sederhana dan sangat kompleks dan sulit. Contoh sederhana, melayan para produk helms yang harus bersensi standar nasional Indonesia. Yang kedua, keputusan penentuan harga. Kebijakan penentuan harga harus diputuskan jauh sebelum produksi tersebut diluncurkan. Tujuan adalah untuk mengetahui apakah perusahaan dapat mengeluarkan uang untuk produk yang mereka gunakan. Yang ketiga, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini sangat bervariasi, bergantungan pada jenis produksi, jenis industri. Posisi lainnya, perusahaan yang sangat baru mulai akan sangat sulit memasarkan produksi untuk dapat diterima oleh para agen penjual atau para pengecer. Hal ini akan menyebabkan besar biaya pemasaran dan saluran distribusi. Yang keempat, kegiatan promosi. Kegiatan promosi harus ditentukan secara strategis sehingga biaya yang dikeluarkan dapat sesuai dengan hasil yang diperoleh. Untuk produk berkaitan dengan pengetahuan baru, misalnya peluncur software baru, memerlukan amaran penjual yang telah dilatih untuk membentuk tim pelatih untuk konsumen menentukan anggaran. Anggaran pemasaran merupakan pemikiran berapa besar biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan perencanaan pemasaran maupun perencanaan periklanan, dan kegiatan harus memahami karakteristik anggaran yang harus dimiliki perusahaan untuk mengetahui secara detail dalam menyusun anggaran. Itu contohnya analisis segmen pasar. Bagaimana cara meningkatkan biaya seiring dengan pendapatan yang diharapkan? Salah satunya analisis segmen pasar untuk menentukan biaya apa saja yang harus ditekankan. Salah satunya diskon bagi pembeli dan pemasaran. Yang kedua, analisis tren penjual. Penyusunan anggaran selain berkaitan dengan biaya anggaran, juga perlu menentukan target yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan produksi yang harus meminimalisir pembelian persediaan terlalu banyak. Contoh, perusahaan helm memanfaatkan produksi besar-besar menjelang hari raya untuk menekankan biaya sehingga dapat mengoptimalkan penjual. Lanjut, nomor 3. Baruan pemasaran. Dalam kerangka program pemasaran perlu direncanakan atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan pemasaran. Agar kegiatan pemasaran berjalan dengan lancar, maka perlu membuat strategi pemasaran terlebih dahulu. Strategi pemasaran sendiri dari beberapa komponen, salah satunya strategi baruan pemasaran atau disebut juga sebagai marketing mix. Baruan pemasaran adalah serangkaian dari variabel pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam mencapai target pasar. Salah satunya fungsi baruan pemasaran adalah untuk membangun merek dan mencapai target penjual. Baruan pemasaran sendiri merupakan hasil kolaborasi 4 unsur yang terdiri atas produk, harga, promosi, dan distribusi, atau dikenal dengan product price promotion plans. Masing-masing unsur memiliki peran dan fungsi yang berbeda, tetapi keempat unsur tersebut merupakan salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang keempat, siapa pembicara video tersebut, dan jelaskan teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Pembicara video tersebut adalah Hendri Aprianto. Pengembangan produk adalah proses perusahaan yang dilakukan
terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pembicaraan inovasi untuk menambah nilai terhadap barang dan jasa dengan mengonfirmasikan dalam bentuk tersebut. Dengan adanya pembangunan, berarti perusahaan sudah memahami tentang keuntungan dan keinginan pasar. Tujuan pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produksi inovatif dan yang dimodifikasi secara nilai baik dengan warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lain. Untuk memenuhi keinginan konsumen, untuk menambahkan omset penjual, untuk menyalahgunakan sumber-sumber produksi, untuk memenangkan persaingan, untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama, untuk menyalahgunakan sisa bahan, untuk mengeceh konsumen, untuk menyederhanakan produksi pembungkusan. Yang kelima, siapa pembicara dalam video tersebut dan menjelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Pembicara video tersebut adalah Henry Aprianto, tingkat produsen. Tingkat produk yang istilah untuk membagi klasifikasi suatu produk berdasarkan manfaat atau kegunaan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan marketing dan menyusun strategi perkembangan yang tepat, meningkatkan produk nantinya. Yang kelima, siapa pembicara video tersebut? Yaitu pembicara dalam video tersebut adalah Henry Aprianto, tingkat produsen. Tingkat produsen adalah istilah untuk membagi klasifikasi suatu produk berdasarkan manfaat atau kegunaan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan marketing dan menyusun strategi pemasaran yang tepat. Tingkatnya produsen membuahkan sebuah hakikat yang akan sangat menentukan postingan atau produk. Yang keenam, pembicara video pertama, Tiris Windraya, sebuah marketing sistem berdasarkan visual untuk mendesain kualitas produk dan jasa. Pada tahun 1996, proses mengonfirmasikan permintaan konsumen ke dalam karakteristik, kualitas, dan mengembangkan sebuah kualitas desain untuk produk akhir dengan secara sistematik. Hubungan antara permintaan dan karakteristiknya dimulai dengan kualitas setiap komponen fungsional dan memperluas perincian pada kualitas setiap parts prosesnya. Apa dan bagaimana? Yang pertama, alat perencanaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan harapan konsumen, lazim aplikasi dan persoalan perancangan, produk desain, rekayasa, dan produk informance, dance of implementing the of performance and target visuals. Pembicara dalam video kedua, materi yang dibahaskan political marketing, pemasaran politik. Ada misalnya konsep produksi populer bisnis yang kini dipakai dalam politik, pemasaran politik. Emblem pemasaran sebagai menjadi 4 bagian. Produk, yang pertama produk, plans, promosi. Gagasan partai yang harus disampaikan kepada konstitusional, produk, konsep ideologi baik di masa lalu maupun sekarang yang berkomunikasi dengan pembentukan sebuah politik. Promosi adalah upaya peningkatan konsumen dan produksi untuk sebuah partai yang dibaurkan demikian serupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.